selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Bawaslu Sumatera Barat awasi proses verifikasi faktual berkas calon perseorangan. Seorang residivis kasus narkoba kembali ditangkap polisi. Sambut HUT Bayangkara, Bidokes Polda Sumbar gelar kegiatan sosial pencegahan stunting kepada warga Banwaran. Proses verifikasi faktual berkas calon perseorangan yang berlangsung di 50 kota, termasuk proses pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh petugas Pantarlih, diharapkan bisa diawasi secara maksimal oleh jajaran Bawaslu, Panwascam, hingga pengawas kelurahan desa yang ada di daerah itu. Pengawasan maksimal menurut anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pada Rabu siang di Payakumbuh perlu dilakukan karena jumlah personel yang terbatas. Dengan jumlah petugas pengawas pemilu yang terbatas, Bawaslu Sumbar menyebutkan pengawasan proses verifikasi faktual, pencocokan dan penelitian bisa dilakukan dengan sistem sampling dan uji petik. Bawaslu akan mengawasi semua proses tahapan pemilu, termasuk proses verifikasi faktual calon bupati dan wakil bupati, serta calon wali kota dan wakil wali kota yang maju dari jalur perseorangan. Kepada teman-teman KPU dan jajaran sampai tingkat Pantarlih, tentu kita berharap agar dilaksanakan dengan baik kemudian benar. Di Bawaslu, kami juga melakukan pengawasan secara melekat, kemudian dengan sistem sampling, juga dengan sistem uji petik. Dan insya Allah semua proses pemutakhiran data pemilih yang akan dilakukan oleh teman-teman KPU ini akan kita lakukan pengawasan dengan benar dan juga baik. Bawaslu juga ingatkan petugas yang melakukan verifikasi faktual, pencocokan dan penelitian yang melakukan tugasnya harus mendata masyarakat dengan baik. Sedangkan bagi warga yang sudah memiliki hak pilih namun belum terdaftar atau terdata, dapat mendatangi Panwascam di tiap kecamatan ataupun Bawaslu. Ihlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. Dampak dari bencana banjir bandang lahar dingin yang menimpa daerah tanah datar. Sebanyak 36 jembatan rusak dan hancur. 7 di antaranya terletak di jalan utama. Dan sisanya 29 jembatan merupakan jembatan penghubung antar nagari dan kecamatan. Untuk mempercepat akses transportasi masyarakat, Batalion Zeni Tempur Persada 50 Kota membangun jembatan Bailey di Nagari Kotolaweh, Kecamatan 10 Koto. Sedangkan Batalion Zeni Konstruksi 12 Sriwijaya Palembang merakit jembatan Bailey di Nagari Sungai Jambu. 7 jembatan Bailey yang akan dirakit di 7 lokasi di tanah datar, yakni Jembatan Tigo Ninia dan Jembatan Congkong di Parambahan, Jembatan Rona Talua di Sungai Jambu, Jembatan Silaki di Baringin, Jembatan Katiagan di Paninjauan, Jembatan Tanjung Pintu, dan Jembatan Bawah Kubang di Kotolaweh. Menurut Dandim 0307 Tanah Datar, pengerjaan jembatan melibatkan tentara dari berbagai batalion dan detasemen dari Kodam 1 Bukit Barisan dan Kodam 2 Sriwijaya. Rencananya, perakitan jembatan Bailey akan rampung selama 1 minggu atau 7 hari kerja. Untuk penanganan saat ini yang menghubungkan daerah-daerah terisolir, itu ada 7 titik jembatan yang harus kita perbaiki. Kita akan menggunakan jembatan Bailey yang dimiliki oleh Zeni Angkatan Darat. Kemudian saat ini sudah 2 yang terpasang,
yang di Kotolawe. Kemudian masih dalam perjalanan ada sekitar 3 jembatan yang masih dalam perjalanan dari Yonzipur Medan dan Palembang. Jembatan Bailey adalah jembatan rangka baja prafabrikasi yang bersifat bongkar pasang. Jembatan tipe ini dikembangkan pada Perang Dunia Kedua dan digunakan oleh satuan teknisi militer Inggris, Kanada, dan Amerika Serikat. Salah satu keunggulan jembatan ini adalah tidak dibutuhkannya alat berat untuk merakitnya. Kayu dan baja yang digunakan sebagai jembatan terdiri dari bagian-bagian kecil, sehingga cukup dibawa dengan truk dan dirakit dengan tangan, tanpa menggunakan katrol. Sri Louis melaporkan dari Tanah Datar. Warga Nagari Matuahilia, Kecamatan Matur Agam, menemukan setangkai bunga rafflesia yang sedang mekar sempurna di sebuah areal perkebunan milik seorang warga. Bunga ini memiliki diameter 82,2 cm. Di lokasi itu, ada 6 titik lokasi bunga rafflesia. Dan bunga yang mekar merupakan lokasi terjauh dengan perjalanan sekitar 30 menit. Penemuan ini langsung dilaporkan Wali Jorong ke petugas BKSDA Sumbar. Kepala Resor Konservasi Wilayah 2 Maninjau BKSDA Sumbar, Rusdian P. Ritonga, di Lubuk Basung, Kamis mengatakan, spesies rafflesia ini termasuk yang berukuran besar, yang kemungkinan berjenis Arnoldi atau Tuan Mudae. Ia mengatakan, apabila bunga rafflesia ini jenis Tuan Mudae, maka ini merupakan bunga kedua yang ditemukan di Agam. Pihaknya akan meneliti lebih jauh jenis bunga rafflesia itu. Bunga rafflesia yang mekar di Jorong Air Taganang itu adalah titik ke-17 yang kami temukan di Kabupaten Agam. Untuk spesifiknya apakah ini kecenderungannya merupakan spesies Tuan Mudae atau spesies Arnoldi, kita belum berani memastikan ya. Bunga rafflesia termasuk kategori bunga langka yang dilindungi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Laude Juhardio Anse melaporkan dari Agam. Di Indonesia, hanya ada 2 museum kereta api. Salah satunya terletak di Sawalunto yang dikenal sebagai kota tambang batu bara pada zaman dulu. Kisah perkereta apian di Sumatera Barat telah dimulai sejak lebih dari 1/4 abad lalu. Pada tahun 1887, penjajah Belanda telah membangun jalur kereta api di daerah Pulau Aya yang bertujuan untuk membawa hasil bumi ke pelabuhan Muara Padang. 10 tahun kemudian, Belanda membangun jalur kereta api dari Padang ke Padang Panjang hingga tuntas ke Sawalunto dengan panjang jalurnya mencapai lebih dari 250 km. Pembangunan ini dilakukan Belanda secara besar-besaran karena membangun 3 objek besar sekaligus, yakni Pelabuhan Teluk Bayur, pabrik semen Padang, dan jalur kereta api. Pembangunan ini akan sia-sia jika salah satunya tak berhasil. Jalur kereta api dibangun untuk membawa batu bara dari Sawalunto guna keperluan pabrik semen Padang. Pelabuhan Teluk Bayur dibangun untuk mengapalkan semen ke luar negeri. Namun sejarah kereta api di Sumatera Barat meredup seiring dengan ditutupnya tambang batu bara Ombilin pada awal tahun 2000. Pemerintah Kota Sawalunto kala itu menyulap stasiun kereta api menjadi museum dan mendatangkan lokomotif uap dari Ambarawa sebagai daya tarik utama keberadaan museum itu. Tempat wisatanya cukup bagus ya,
bisa dibilang bagus untuk wisata edukasi untuk anak-anak, supaya anak-anak bisa tahu gimana sejarah kereta api Indonesia dari awal masa penjajahan sampai saat ini gitu Pak. Semoga ditambahkan lagi fasilitas-fasilitasnya ya biar lebih lengkap, biar para pengunjung lebih nyaman ya. Terus peninggalan-peninggalan yang lama itu biar lebih rawat lagi, biar lebih dijaga lagi gitu. Sejarah dan perkembangan kereta api Sumatera Barat tersimpan dengan rapi di museum itu, yang dilengkapi dengan berbagai peralatan yang digunakan untuk mengoperasikan kereta api, seperti tooth Morse, lampu wesel, lampu penilik jalan, pistol sinyal, trompet keberangkatan kereta, dan lainnya. Ketika tambang batubara tidak beroperasi lagi, dan otomatis jelas kereta yang membawa batubara dari Sawalunto tidak beroperasi, makanya pemerintah Kota Sawalunto bagaimana caranya untuk meramaikan Sawalunto, maka dibuatlah pariwisata. Maka dengan kerjasama dengan PT KAI, maka bangunan yang stasiun dulunya dijadikanlah museum kereta api kedua di Indonesia. Museum Kereta Api Kota Sawalunto merupakan salah satu peninggalan sejarah yang telah ditetapkan UNESCO pada Desember tahun 2022 sebagai salah satu situs wisata dunia. Namun sayang, di tengah kemegahan predikat yang disandangnya, museum ini tak menjadi perhatian bagi pemerintah Sumatera Barat. Operasional museum ini hanya bersumber dari APBD Sawalunto. Eko Pangestu melaporkan dari Sawalunto.